Budaya malu, nilai sunyi yang menjaga peradaban. Di tengah dunia modern yang semakin bising oleh pencitraan, pembenaran diri, dan kompetisi tanpa henti, ada satu nilai lama yang justru semakin langka. Budaya malu. Bukan malu karena rendah diri. Bukan malu karena takut dikritik, tetapi malu karena kesadaran moral. Malu berbuat salah, malu menyusahkan orang lain, malu melanggar nilai yang diakini benar. Peradaban besar tidak runtuh karena kekurangan teknologi. Ia runtuh ketika manusia tidak lagi tahu malu. Dan menariknya, nilai ini hidup dengan cara yang berbeda dalam budaya Jepang, masyarakat Indonesia, dan ajaran Islam. Mari kita lihat perbandingannya. Pertama, budaya malu di Jepang. Jepang sering disebut negara maju, disiplin, dan tertib. Namun satu hal penting sering luput dibahas. Mereka hidup dengan budaya malu yang sangat kuat. Di Jepang, malu bukan sekadar perasaan pribadi. Ia adalah kontrak sosial. Orang Jepang dibesarkan dengan kesadaran. Kesalahan individu bisa mencoreng kehormatan kelompok. Itulah sebabnya, ketika terlambat datang kerja dianggap mencuri waktu orang lain, berisik di ruang publik dianggap melanggar hak sosial, dan ketika gagal menjalankan amanah, dianggap aib. Bukan sekadar kesalahan teknis di sana. Tidak perlu teriak-teriak soal moral. Tidak perlu kamera di setiap sudut. Rasa malu sudah cukup menjadi rem perilaku. Kita melihatnya dalam kehidupan nyata. Pejabat mengundurkan diri karena gagal menjalankan tugas. Warga membersihkan stadion. Setelah menonton pertandingan sepak bola, orang meminta maaf, bahkan sebelum disalahkan. Walaupun kesalahan sepele, ironisnya, semua ini terjadi di negeri yang tidak menempatkan agama sebagai pusat kehidupan publik. Ini menjadi ironi kalau tanpa Tuhan saja mereka bisa menjaga adab. Mengapa banyak negeri yang berpenduduk mayoritas beragama justru kehilangan rasa malu? Kedua, di Indonesia, bangsa santun yang mulai kehilangan malu. Indonesia sejatinya memiliki akar budaya malu yang kuat, seperti sungkan menyusahkan orang lain, tidak enak melanggar norma sosial, hormat kepada yang lebih tua dan lingkungan. Namun di era modern, makna malu perlahan bergeser. Hari ini, malu sering diartikan sebagai malu terlihat miskin sehingga memaksakan gaya hidup yang di luar kemampuan finansial. Malu tidak dianggap sukses. Ketika kumpul bersama keluarga, ini menjadi pemicu. Berbohong demi kepentingan pribadi mulai dinormalisasi. Korupsi sering dibungkus alasan kebutuhan. Pelanggaran moral dianggap wajar selama tidak ketahuan. Kita malu pada penilaian manusia, tetapi tidak malu pada kebenaran. Inilah krisis yang sesungguhnya. Bukan krisis ekonomi, tapi krisis rasa malu. Ironisnya, ketika orang Indonesia berada di luar negeri, terutama di Jepang, budaya malu itu justru hidup kembali. Malu merusak citra bangsa. Malu jika tidak disiplin. Malu jika perilaku pribadi mencoreng komunitas. Artinya, nilai itu tidak hilang, ia hanya tertidur. Kemudian ketiga, bagaimana budaya malu ini dari ajaran Islam? Dalam Islam, malu sebagai pilar iman yang kuat. Islam datang bukan hanya membawa hukum, tetapi membawa kesadaran batin. Rasulullah SAW bersabda, malu adalah bagian dari iman. Ini bukan simbol, ini fondasi moral. Dalam Islam, malu bukan karena takut komentar orang, malu bukan karena tekanan sosial, tapi malu karena Allah selalu melihat. Inilah konsep murakabah, yaitu kesadaran bahwa pengawasan Tuhan tidak pernah mati. Karena itu, Islam menanamkan malu. Bahkan saat tidak ada saksi, tidak ada kamera, tidak ada ancaman hukum, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras. Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini bukan izin, ini peringatan. Ketika malu mati, manusia akan kehilangan batas antara sifat manusia dan sifat hewan, dan menimbulkan kerusakan moral parah. Bahkan akan lebih buruk dari kerusakan yang ditimbulkan hewan. Bagaimana kondisinya jika orang Islam Indonesia hidup di tengah budaya Jepang? Ketika Muslim Indonesia hidup di Jepang, terjadi pertemuan yang unik. Disiplin sosial Jepang, kesantunan budaya Indonesia, dan kesadaran spiritual Islam. Hasilnya bukan debat, bukan ceramah, tetapi keteladanan hidup. Warga Jepang melihat Muslim yang jujur, tanpa diawasi, pekerja yang disiplin, tanpa dipaksa, tetangga yang membantu tanpa pamer, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena malu berbuat buruk. Dan dari sinilah
persepsi berubah. Islam tidak hadir sebagai ancaman, tetapi sebagai akhlak yang terasa nyata. Banyak warga Jepang kemudian berkata dalam hati, jika ajaran ini melahirkan manusia seperti ini, mungkin ada kebenaran di dalamnya. Bahkan ini menjadi dakwah sosial di Jepang untuk mengenal budaya Indonesia, kombinasi dengan ajaran Islam. Ini menjadi lebih efektif daripada dakwah hari ini. Sering terjebak pada doktrin agama semata, tanpa mempraktekkan dalam keseharian. Sebagai refleksi untuk menilai diri, apakah kita masih malu saat berbuat salah? Atau malah sebaliknya, bangga dan mencari pembenaran dan alasan. Sifat malu secara nyata bisa menjadi awal kebangkitan negara ini. Pejabat publik tidak akan korupsi meski ada peluang, atau curang dalam pemilu. Meski semua perangkat pemilu bisa dikendalikan pusat, jika umat Islam di Indonesia menghidupkan kembali budaya malu ini, kita tidak perlu sibuk membela Islam dengan kata-kata, perilaku kita sendiri akan menjadi pembela terkuat. Sebuah penutup untuk mengetuk hati yang mati, malu, atau hancur. Peradaban tidak runtuh karena kurang cerdas. Ia runtuh karena kehilangan rasa malu. Jepang bertahan dengan malu sosial, dan Islam menawarkan malu spiritual. Realitanya, bangsa Indonesia sedang diuji secara nyata. Terkait budaya malu ini, pertanyaannya adalah, apakah akan bangkit dengan menghidupkan sifat malu, atau hancur dengan pembenaran, dan sibuk mencari dukungan dan menebar sogokan? Bayangkan, jika ia presiden, dan rasa malu sudah tidak lagi hidup di hatinya, maka kebijakan tidak lagi lahir dari nurani, kekuasaan berubah menjadi pembenaran, dan arah bangsa ditentukan bukan oleh kebenaran, tetapi oleh kepentingan yang dibungkus legitimasi. Jika ia hakim, dan rasa malu telah mati dalam keputusannya, maka hukum kehilangan ruh keadilan, vonis bisa dibeli, kebenaran dipelintir, dan rakyat belajar satu pelajaran pahit, bahwa keadilan tidak lagi berdiri di ruang sidang. Jika ia jenderal, dan rasa malu tidak lagi menahan tangannya, maka kekuatan berubah menjadi ancaman, wewenang menjadi alat intimidasi, dan yang seharusnya melindungi bangsa, justru menanam benih ketakutan di tengah rakyatnya. Jika ia polisi, dan rasa malu sudah tidak lagi menjadi rem, maka hukum berhenti menjadi pelindung. Kepercayaan publik runtuh perlahan, dan masyarakat tidak lagi takut pada kejahatan, melainkan pada mereka yang seharusnya menegakkan keadilan. Karena ketika rasa malu hilang dari pemegang kekuasaan, yang rusak bukan hanya individu, tetapi sistem, kepercayaan, dan masa depan sebuah bangsa. Dan saat itu terjadi, bangsa ini tidak membutuhkan musuh. Ia sedang dihancurkan dari dalam, oleh orang-orang yang diberi amanah untuk menjaganya.